Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas tentang kekuatan pikiran. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pikiran. Kita akan coba membahas pikiran memiliki proses yang kuat. Mungkin ada pertanyaan, apa sih yang membuat pikiran kita memiliki proses yang kuat? Apa yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan pikiran kita seiring dengan waktu? Bagaimana sih proses perkembangan pikiran dari anak-anak ke remaja dan dari remaja ke dewasa? Apa saja yang mempengaruhi perubahan pandangan dan keyakinan selama fase-fase ini? Apa saja faktor-faktor eksternalnya yang berperan dalam membentuk pikiran kita? Pikiran sebenarnya simpel, tapi berpengaruh banget ke diri kita. Ada 6 sumber yang bikin pikiran kita jadi kuat dan jadi panduan hidup kita. Entah kita sadar atau enggak. Yang pertama adalah orang tua. Ratu Elizabeth II pernah bilang, aku belajar kayak monyet, nonton ortu, terus tiru. Dari situ kita belajar banyak hal. Dari bahasa, muka, gerak tubuh, norma, sampai nilai-nilai penting. Ini jadi dasar buat cara kita berpikir. Contoh dalam kehidupan nyata, dari poin pertama, yaitu orang tua ya, pengaruh orang tuanya. Kita tahu kan, waktu kita masih kecil, orang tua sering cerita dongeng atau kasih tahu cerita tentang nilai-nilai baik kan. Misalnya, cerita tentang kejujuran, tolong menolong, menghargai orang lain. Nah dari situ kita mulai dapat pencerahan tentang apa yang baik dan nggak baik. Pernah nggak teman-teman dibilang seperti ini, jangan bohong ya sama orang tua. Itu kan contoh sederhana cara orang tua mengajarkan kejujuran. Jadi dari mereka kita pelajari tentang konsep baik dan buruk. Nggak cuma itu, orang tua juga bisa jadi panutan buat cara kita berinteraksi dan menjalani hidup. Jadi pengaruh orang tua ini penting banget dalam bikin pikiran kita jadi lebih kuat dan positif. Lalu yang kedua adalah keluarga. Aspek keluarga ya. Kita lihat keluarga lain ya. Misalnya kayak saudara cowok, saudara cewek kita misalnya. Kakek nenek, paman, bibi, sepupu. Dari mereka kita nambah pengetahuan dan gabungin sama yang udah ada dari orang tua yang tadi yang pertama. Ini bikin cara berpikir kita ini makin kuat. Pernah nggak kamu punya adik yang selalu asik, perhatian lah sama-sama kamu. Dia suka ngajak main atau bantuin kamu kalau lagi kesusahan. Dari situ kita belajar gimana caranya bantuan dan hubungan akrab antar anggota keluarga. Misalnya nih, pas liburan kamu sering lihat bokap nyokap nih, orang tua kita ya, ngasih makan kucing di depan rumah. Itu kan contoh kecil tentang peduli sama hewan. Ya nggak? Jadi keluarga bukan cuma tempat tinggal, tapi juga sekolah pertama buat ngerti tentang nilai-nilai penting dalam hidup. Jelasnya, keluarga itu punya peran penting banget dalam bentuk pola pikir kita. Cara ngobrol dan pengalaman sama keluarga bikin kita punya panduan tentang norma dan nilai-nilai yang jadi pegangan kita sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat. Keluarga aja belum cukup nih. Kita juga bergaul kan sama orang lain. Tetangga kita, tukang sayur yang lewat di depan rumah kita, supir ojek, dan orang-orang di sekitar kita. Pikiran kita ini terus ambil info baru kan dari mereka-mereka ini. Lalu disatukan yang sudah ada di dalam kepala kita. Hasilnya, pikiran kita makin tajam, makin beraneka ragam kan. Coba ya diingat-ingat. Pernah nggak kamu merasa koneksi sama tetangga sekitar?
Misalnya waktu tetangga kamu ikut andil ngebantu acara gotong royong di kampung. Dari situ kan kita bisa belajar tentang kebersamaan dan bantu-membantu dalam lingkungan kita. Atau kamu pernah ngobrol sama tukang sayur atau sopir ojek, langganan kamu. Kadang mereka bisa ngasih saran atau cerita yang bikin kita mikir lebih dalam tentang hal-hal tertentu kan. Ini contoh betapa lingkungan sekitar juga punya pengaruh dalam membentuk cara berpikir kita. Pengaruh masyarakat ini bisa datang dari interaksi sehari-hari kita. Orang-orang di sekitar kita. Kita ini sering ngambil info baru dan pandangan hidup dari mereka. Lalu yang keempat, sekolah. Sekolah. Kita lihat guru, teman, dan hal-hal yang terjadi di sana. Sekolah punya pengaruh besar. Kita dengan cepat niru yang positif atau negatif dari situ. Ini nambah kan nilai berpikir kita. Bayangin di sekolah kita sering melihat guru yang memberi kita contoh baik, ya kan? Ngajarin kita hal-hal baik tentang nilai-nilai penting. Guru juga sering ngingetin kita tentang pentingnya kerjasama tim. Dari situ kan kita bisa belajar tentang kerjasama dan nilai-nilai positif lainnya. Berinteraksi dengan teman-teman kita di sekolah. Kamu juga bisa dengar cerita dari teman-teman tentang pengalaman di sekolah. Misalnya, teman-teman kita cerita tentang upacara bendera yang diadakan di sekolah mereka. Kan baru-baru ini 17 Agustus nih. Cerita ini kan kita bisa dapat info baru, belajar tentang kegiatan yang berarti di lingkungan sekolah kita. Pengaruh sekolah ini nggak cuma dari guru, tapi juga dari teman dan suasana belajar. Kita bisa ambil nilai positif, contoh-contoh baik dari lingkungan sekolah. Jadi sekolah nggak cuma tempat belajar pelajaran, tapi juga tempat belajar tentang nilai-nilai hidup yang penting. Lalu yang kelima, seperti yang barusan disebutkan, teman. Teman itu penting banget setelah ortu. Kita bebas pilih teman tanpa bantuan ortu, orang tua kita. Tapi hati-hati, teman bisa mempengaruhi cara kita berperilaku, baik atau buruk. Misalnya teman yang merokok bisa ngebujuk kamu ngerokok juga. Ini kan nambah data di otak kita. Bayangin ya, kita punya teman yang suka ngajak kita buat bantuin yang lain atau kegiatan sosial. Dari sana kita bisa lihat contoh positif tentang kepedulian, aksi sosial yang baik. Atau misalnya kamu punya teman yang sering cerita pengalaman traveling atau cerita tentang kegiatan kreatif yang mereka lakukan. Dari cerita-cerita ini kita bisa belajar, mendapatkan wawasan baru yang belum kita tahu gitu misalnya. Ini kan juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Bayangin kita punya teman yang hobi fotografi, suka jalan-jalan ke tempat eksotis. Dia sering cerita tentang pengalaman dan keindahan alam dari tempat-tempat yang dia kunjungin. Dari ceritanya itu kan kita jadi tahu tentang keanekaragaman budaya dan alam di berbagai belahan dunia kita. Cerita-cerita ini bisa mempengaruhi pandanganmu tentang dunia. Kamu lebih tertarik untuk menjelajah tempat-tempat baru dan menghargai keindahan alam semesta kita. Wawasan baru dari teman bisa membuka mata dan pikiran kita ke hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan. Jadi pengaruh teman itu penting sekali. Dari sana kita bisa belajar dari mereka, baik yang baik maupun yang buruk. Kita bisa lihat contoh-contoh berpikir dan perilaku dari teman-teman kita. Jadi saran saya sih pesan saya ya, pilih teman yang bijak, karena pengaruh mereka bisa mempengaruhi pola pikir kita dan tindakan kita. Lalu yang keenam, itu adalah media.
Ini yang terakhir ya, media. Banyak banget anak muda nonton TV kan, atau konten online. Kita terpengaruh sama yang kita tonton, baik atau buruk. Kalau artis idola kita ada yang ngelakuin sesuatu, bisa aja kita juga mau ikutan. Coba deh kita ingat ya, pernah nggak kita lihat berita atau tayangan di TV yang ngomongin tentang lingkungan atau isu-isu sosial? Misalnya kamu lihat berita tentang aksi penanaman pohon atau kampanye anti plastik sekali pakai. Dari situ kan kita bisa tahu tentang kepedulian terhadap lingkungan dan dampak positif dari aksi-aksi tersebut. Kita sering, atau nih ya, kita sering nih dengar lagu-lagu yang punya lirik inspiratif atau film yang menceritakan perjuangan dan keberhasilan seseorang. Dari sana, kamu bisa ambil pelajaran atau semangat dari cerita-cerita ini. Media massa seperti TV, radio, internet, dan musik punya kemampuan besar mempengaruhi cara berpikir kita dan pandangan kita. Informasi dan cerita yang kita dapat dari media bisa membuka mata kita ke hal-hal baru dan menginspirasi perubahan positif dalam hidup. Tapi kita juga harus kritis dan selektif ya dalam menerima informasi dari media, biar yang kita terima bermanfaat dan positif. Kita udah bahas 6 proses yang punya pengaruh besar terhadap pikiran kita. Dari keluarga, teman, lingkungan sekitar, sampai media massa. Yang membentuk cara kita berpikir. Setiap proses ini punya perannya masing-masing dalam membentuk pandangan dunia dan keyakinan kita. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dari 6 proses ini menjadi berapa proses ini. Ditulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari mana aja proses-proses dari pikiran kita ini. Bisa ditambahkan ya di kolom komentar. Yang perlu kita ingat, pikiran kita bukan cuma jadi tempat buat numpuk-numpukin ide. Dia juga jadi kumpulan pengalaman, informasi, dan emosi yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia ini. Kita bisa lebih selektif dengan informasi yang kita terima, bisa berinteraksi dengan lingkungan yang positif, dan bisa lebih peka terhadap perubahan dalam diri kita. Mari kita jadi pembawa perubahan dalam hidup kita sendiri. Manfaatkan proses-proses ini untuk meraih potensi yang kita inginkan, potensi terbaik kita. Kita juga bisa mempengaruhi pikiran kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. So, keep explore, keep growing, dan tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.